Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan gagasan kami. Saya Jafir Ali Marsono, Saya Matari Roman. Dan saya pada Alvan Ibrahim. Yang pertama ya bahan perangkat semikonduktor. Silikon atau besi adalah bahan paling umum yang digunakan dalam perangkat semikonduktor karena biayanya yang rendah dan proses pembuatan yang sederhana. Untuk silika ini dibuat dalam bobot besar, memungkinkan pembuatan wafer diameter 300 mm germanium atau GM. Meskipun sebelumnya populer, ini kurang digunakan karena sensitivitas yang kurang baik, dan kemudian gallium arsenide ini juga digunakan tetapi sulit dibuat dalam ukuran besar sehingga lebih mahal. Selain itu, bahan lain seperti silikon karbon dioksida dan senyawa indium sedang dikaji untuk keperluan khusus. Dan yang kedua, yaitu daftar perangkat semikonduktor umum. Perangkat dua terminal. Yang pertama yaitu ada balance dioda atau balance breakdown dioda. Yang kedua yaitu di DIAC. Yang ketiga yaitu dioda rectifier dioda, dan yang keempat yaitu dioda 5 IPA dioda, dan 6 pasar dioda. Yang ke-7 yaitu pin dioda, yang ke-8 stocking dioda, yang ke-8 itu solar cell, 9 panel dioda, yang ke-10 VC cell, yang ke-11 yaitu flash cell, dan yang terakhir yaitu zener dioda. apakah kamu tahu bagaimana PN junction terbentuk? PN junction terbentuk ketika dua wilayah semikonduktor dengan doping tipe P berlebihkan kusam elektron dan tipe N berlebihan elektron bebas ditempatkan di dekatan. Bias positif dan bias negatif. Ketika PN junction ini diberi dengan bias positif, muatan positif di wilayah P didorong ke arah junction, sementara muatan negatif dari wilayah N tertarik ke junction, menghasilkan aliran arus dengan tumpang tindih muatan yang bergerak. Sementara bias negatif sebaliknya, ketika diberi bias negatif, medan listrik di junction membesar zona depresi, mencegah aliran arus PN junction gunakan dalam perangkat seperti dioda yang memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah. Depletion reaction. Ketika PN junction terbentuk, beberapa elektron dari daerahnya berpindah ke daerah P dan bergabung dengan lubang yang bentuknya negatif. Proses ini menyebabkan terjadinya depresi atau kekurangan pembawa muatan bebas ke junction yang menghasilkan sebuah depletion reaction yang menahan aliran berlanjut dari pembawa muatan bebas kecuali atas bias yang berbeda. Selanjutnya yaitu bias efek dari depresi zona, yaitu equilibrium of junction. Ketika PN junction terbentuk, elektron yang berpindah ke wilayah P dan membentuk muatan negatif, sementara di sisi N, air positif tersebut. Hal ini menciptakan medan listrik yang menghambat aliran pembawa muatan lebih lanjut sehingga mencapai keseimbangan. Dan yang kedua itu reverse bias, bias balik. Dengan bias terbalik, berbesar dengan depresi dan menghentikan aliran arus dengan menarik pembawa muatan menjauhi dari junction. Forward bias and current flow. Dioda pertama adalah perangkat tabung vakum, juga dikenal sebagai katup termokonik. Susunan elektroda yang dikelilingi oleh ruang hampa udara di dalam selubung kaca mirip dengan bola lampu hijau. Susunan filamen dan pelat sebagai dioda ditemukan pada 1904 oleh John Ambrose Vierney, penasihat ilmiah untuk perusahaan Marconi. Berdasarkan sebuah pengamatan oleh Thomas Edison, seperti bola lampu, dioda tabung vakum memiliki filamen yang mengelilinginya dan melewati arus kemudian memanaskan filamen. Practical application of PN junction. PN junction adalah dasar dari banyak perangkat elektronik penting seperti dioda yang memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah, juga digunakan dalam transistor bipolar. Ini sebagai rumah sinyal dan banyak aplikasi lainnya dalam material elektronik. Dan materi selanjutnya itu dioda. Apa itu dioda? Apakah kamu tahu apa itu dioda? Dioda komponen elektronik dua terminal yang berfungsi sebagai versi elektronik dari katup satu arah dengan membatasi arah pergerakan pembawa muatan. Dioda memungkinkan arus listrik mengalir ke satu arah, tapi memblokirnya ke arah yang berlawanan. Dan apa dari poin ini, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu demodulasi radio. Itu penggunaan pertama dioda dari demodulasi secara radiomodulasi. Ambil itu secara pertemuan ini bahas secara mendalam dalam artikel radio. Dan yang kedua yaitu konvergensi daya. Jadi sebuah dioda disebut punya arah setengah gelombang apabila digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah dengan menghilangkan bagian negatif dari arus tersebut. Dan yang terakhir yaitu overvoltage conversion. Dioda sering digunakan untuk menghantarkan tegangan tinggi yang berbahaya bagi perangkat sensitif. Paling sering dengan dan bias balik tidak menghantarkannya dalam keadaan normal. Dan menjadi bias maju menghantarkan ketika tegangan lain di atas nilai normal. Dan untuk teknologinya yaitu dioda pertama adalah perangkat tabung vakum atau juga dikenal sebagai katup thermionik. Susunan elektroda yang dikelilingi oleh ruang hampa udara di dalam selubung kaca mirip dengan gelombang tabung bola lampu hijau.
Dan untuk analisis yaitu kurva karakteristik arus tegangan dioda semikonduktor atau kurva karakteristik 1-5 berasal dari perilaku yang disebut lapisan degradasi atau zona degradasi yang ada di persimpangan PN antara semikonduktor yang berbeda. Untuk setiap pasangan elektron hole yang bergabung kembali, ion depan bermuatan positif tertinggal di wilayah endok dan ion depan bermuatan negatif tertinggal di wilayah hidrok. Lanjut. Dan apa saja jenis-jenis dari dioda itu sendiri? Yang pertama itu ada normal dioda atau PN. Dioda yang beroperasi seperti yang dijelaskan di atas biasanya tersebut dari silikon yang didoping atau lebih jarang germanium. Dan yang kedua itu dop dioda atau dioda emas. Dioda yang menggunakan doping emas pada bahan semikonduktor untuk meningkatkan karakteristik emasnya. Emas menyebabkan penekanan minoritas. Hal ini menurunkan kapasitas efektif dioda. Kemungkinan beroperasi pada frekuensi sial. Dan yang ketiga itu ada Zener dioda. Itu dioda yang dibuat untuk menghantarkan arus balik. Efek ini yang disebut Zener breakdown terjadi pada tegangan yang ditentukan secara tepat sehingga memungkinkan dioda menggunakan sebagai referensi dengan presisi. Yang keempat yaitu ada avalanche dioda atau dioda dioda yang menghantarkan searah sebaliknya ketika tegangan garis balik lebih tegangan bias. Dan kelima yaitu ada transient voltage suppression atau TVS dioda. Adalah dioda yang digunakan khusus untuk melindungi perangkat semikonduktor lain dari pelepasan muatan listrik statis. Dan yang keenam yaitu ada light emitting dioda atau LED, yaitu dioda yang pada saat elektron melintasi persimpangan mereka memancarkan foton. Pada sebagian besar dioda, foton diserap kembali dan berada pada frekuensi yang tidak dapat dilihat, biasanya inframerah. Dan yang ketujuh ada fotodioda. Simpelnya foton dapat mendorong elektron lewat persimpangan menyebabkan arus mengalir. Fotodioda dapat digunakan sebagai sel surya dan fotometri jika foton tidak memiliki energi yang cukup, maka foton tidak akan mengubah fotodioda. Yaitu ada stopping dioda. Dioda ini memiliki penurunan tegangan maksimum yang sangat rendah, biasanya 0,15 hingga 0,45 volt, yang membuatnya guna dalam rangkaian tenaga baterai dan tegangan rendah, serta dalam rangkaian bisa untuk sel. Dan yang ada snap dioda, yaitu dioda ini dapat memberikan transisi tegangan yang sangat cepat. Poin selanjutnya ialah transistor. Transistor adalah kualitas dalam elektronik yang berfungsi sebagai satuan atau penguat. Ada beberapa jenis transistor, tetapi yang paling umum ialah bipolar transistor atau BJT dan Hall effect transistor atau BJT. Dan pada video kali ini kita akan fokus pada BJT. Dan next, bipolar transistor BJT atau bipolar transistor adalah transistor yang terdiri dari lapisan semikonduktor, yaitu emitor, basis, dan kolektor. BJT disebut bipolar karena menggunakan dua jenis komponen, yaitu elektron dan lubang. Kondisi transistor dalam sirkuit yang pertama ialah cut off. Saat transistor dalam kondisi mati, tidak ada arus mengalir melalui kolektor, digunakan sebagai satuan dalam keadaan off. Yang kedua, aktif. Saat transistor bekerja sebagai penguat, arus kolektor mengalir lebih dari beberapa volt di atas emitor. Dan yang terakhir adalah saturasi, di mana transistor dalam keadaan berpenuh dan arus besar mengalir melalui kolektor dan emitor, digunakan sebagai satuan dalam keadaan penuh. Jenis BJT, terdapat dua jenis BJT ialah PNP dan NPN. PNP itu konsepnya dari lubang mengalir dari emitor ke kolektor melalui basis, dan NPN elektron mengalir dari emitor ke kolektor melalui basis. Dua jenis cara kerja. Yang pertama basis emitor junction. Jas maju yang diterapkan pada basis emitor junction memungkinkan elektron atau lubang mengalir ke basis. Yang kedua basis kolektor junction. Jas mundur yang diterapkan pada basis kolektor junction memungkinkan membawa muatan yang diinjeksikan dari basis ke kolektor, menghasilkan arus kolektor. Ever small, model ever small digunakan untuk menggambarkan hubungan arus dalam BJT. Arus emitter atau IE dan kolektor IC lalu pada tekanan VBE atau dalam kurung basis emitter. Model ini juga mencakup efek Curley yang mempengaruhi arus kolektor akibat perubahan tekanan VBE. MOSFET adalah jenis transistor efek medan yang paling umum dan paling banyak digunakan. Dalam MOS berasal dari perangkat pertama yang menggunakan gerbang logam di atas oksida. Gerbang ini kemudian diganti dengan silikon polikritalis, tetapi nama MOS tetap sama. Next, MOS dan BMOS. Saluran silikon tipe V antara sumber dan saluran silikon tipe P di transistor NMOS dilengkapi dengan lubang. Ketika tegangan positif ditempatkan pada elektroda gerbang, lubang pada material tipe P akan ditolak. Next. Ketika transistor PMOS dan NMOS dipasang bersama, mereka akan menjadi gerbang CMOS, yang berarti tidak ada daya yang digunakan sampai saklar transistor. Proses dengan mini elektronik yang paling umum adalah CMOS di hampir semua barang elektronik. Bisa kita lihat gambar-gambar di PPT. Chip MOSFET memiliki saluran di bawah elektroda gerbang. Ketika tegangan diterapkan ke saluran, MOSFET menciptakan bidang dengan muatan berlawanan.
Transistor MOSFET adalah jenis transistor yang paling umum digunakan dalam sirkuit digital dan analog. MOSFET terdiri dari saluran semikonduktor tipe N atau P yang disebut MOSFET atau pre-MOSFET. Next. Ada banyak simbol yang digunakan untuk MOSFET dan jenis desain dasarnya adalah garis untuk saluran dengan sumber dan saluran pembuangan meninggalkannya pada sudut kanan dan kemudian membelokkannya kembali ke arah yang sama dengan saluran. Next. Kesimpulan. Perangkat semikonduktor seperti silikon, germanium, dan gallium arsenide yang menjadi dasar komponen elektronik modern dioda digunakan untuk mengalirkan arus satu arah dengan jenis seperti Zener, LED, dan Schottky. Untuk berbagai aplikasi, transistor termasuk BJT dan MOSFET berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar dengan MOSFET yang menjadi paling umum karena efisiensi dan kemampuannya diintegrasikan dalam sirkuit kompleks. Perangkat ini sangat penting dalam pengembangan teknologi elektronik saat ini. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan ya, ini sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mas? Ya, silakan. Mengapa dioda hanya mengalir satu arah, Mas? Baik, jadi mengapa dioda hanya mengalir satu arah? Yaitu karena dioda terdiri dari dua, yaitu positif Johnson dan juga negatif Johnson. Yang dimana pada saat dia maju, yaitu elektron holnya itu mendekat, sedangkan pada saat dia mundur, yaitu elektron holnya akan menjauh. Jadi itu yang akan membuat dioda itu hanya bisa untuk satu arah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, ada lagi? Saya mau tanya Mas. Ya, silakan. Fungsi dioda pada peralatan listrik apa? Jadi fungsi dioda sendiri itu sebagai bisa menjadi pengaman untuk rangkaian sebelum diodanya itu, karena bisa memblok arus atau tegangan yang mengalir. Apa bisa menjawab? Jawab. Terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah dicukupkan, hanya itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.